jalan-jalan ke peternakan sapi yuk. Kebetulan aku ditemani sama Ningsih mau ke peternakan sapi yang berada di Desa Mata Alo, Kabupaten Nrekang. Wah, lihat tuh, sapi-sapi di sini gede-gede banget ya. Heits, peternakan sapi ini bukan jenis sapi potong ya, tapi sapi untuk diambil susunya. Walaupun terlihat sama, namun dari fisiknya, sapi potong dan sapi perah memiliki beberapa perbedaan. Sapi potong memiliki tubuh yang lebih besar dengan otot yang lebih kuat. Sementara sapi perah memiliki tubuh yang lebih kecil dan lebih panjang. Karena sudah di peternakan sapi perah, jadi penasaran ya, gimana cara memerah susu sapi yang baik dan benar. Kasih nih, boleh kan? Oke. Jadi sebelum diperah, sapi itu harus dimandikan dulu. Jadi supaya pas proses pengambilan susunya, itu sapinya dalam kondisi bersih. Setelah sapinya bersih dan kandangnya rapi, yang paling penting itu nutrisi yang dimakan oleh sapi perah. Jadi nih anak negeri, sebelum diambil susunya, sapi-sapi ini harus diberi makan terlebih dahulu. Ayo Ningsih, kita kasih makan sapinya dulu. Oke. Ayo kita kasih makan sapinya. Kasih makan sapi boleh? Iya boleh. Boleh. Bahannya apa ini? Kalau ini dari batang jagung dengan buahnya. Oh, sama pisangnya. Ayo kasih makan. Untuk pemberian makan ini biasanya dilakukan pagi dan sore hari. Setelah sapinya kenyang, baru deh kita peras susu sapinya. Kita siapin embernya dulu ya. Oh iya, untuk memerah sapi nggak boleh asal-asalan ya. Ada tekniknya dan cara yang harus dilakukan. Langsung aja yuk Ningsih, kita peras sapinya sampai ember susunya penuh. Untuk pemerah sapi harus lembut ya, agar susu sapinya keluar lebih banyak dan tentunya lebih segar. Oke. Jadi setelah proses diberikan makan agar susunya melimpah, terus proses pemandian, sekarang proses pemerasan susu sapinya. Nah, dalam proses pemerasan susu sapinya ini ada beberapa tips nih. Jadi kalau ingin memerah ambi, ini harus lembut ya, Iya. kayak dipijit begitu ya, Ningsih. Terus nggak boleh di belakang sapinya, harus berada di samping sapi karena kalau di belakangnya bisa kena tendang. Waduh, bisa bahaya tuh. Bisa bahaya Ningsih. Lihat susu sapi seger gini, jadi pengen langsung minum deh. Oh, Kadang nih jangan, harus dimasak dulu biar lebih sehat. oh begitu. Iya. Oh, ya sudah kita ambil yang banyak baru kita masak. Susu sapi mentah atau susu yang baru diperah disarankan tidak langsung diminum ya anak negeri. Susu sapi mentah memiliki tingkat keasaman yang netral, sehingga bisa menjadi tempat yang ideal untuk bakteri berkembang biak, baik bakteri baik maupun bakteri jahat. Bakteri jahat pada susu dapat menimbulkan gangguan kesehatan, seperti mual, muntah, diare, dan juga nyeri pada perut. Jadi untuk menghilangkan bakteri-bakteri jahat, perlu proses pemasakan dengan suhu tertentu ya anak negeri. Proses ini lebih dikenal dengan proses pasteurisasi dan UHT atau ultra high temperature. Wah, susu sapinya kayaknya sudah cukup nih. Kali ini kita mengolah susu sapinya menjadi keju khas Nrekang. Daripada makin penasaran, langsung saja deh kita masak susu sapinya. Nah, setelah kita mengambil susu murni dari peternakan, sekarang waktunya kita bikin apa? Sambala karopa. Nah, tapi karena sambala karopa itu membutuhkan dangke Ningsih ya, Iya. makanya kita bikin dangkenya dulu. Oke, ini dituang sini Ningsih. Bantu. Oke. Sambala karopa merupakan makanan khas dari Desa Mata Alo, Kabupaten Nrekang. Bahannya tentunya memerlukan dangke. Dangke merupakan keju tradisional khas Kabupaten Nrekang yang terbuat dari susu sapi maupun susu kerbau. Susu sapi yang baru kita perah tadi langsung kita masak ya. Untuk membuat dangke diperlukan getah dari buah pepaya muda. Pepaya muda yang belum dikupas ini lalu diambil getahnya dengan cara menyayat bagian kulit pepayanya. Tuh lihat, sudah mulai keluar kan getah pepayanya? Nah, yang banyak Ningsih. Terus kenapa harus dicampur air Ningsih? Biar getah pepayanya nggak padat. Biar tetap bisa dicampur dengan susu nanti. Iya. Oh, biar gampang ya. Getah pepaya ini berfungsi untuk memisahkan serat susu atau protein dengan air. Untuk merebusnya harus hati-hati ya, soalnya susunya mudah meluap dan luber keluar wadah. Sebelum susunya mendidih, masukkan getah pepayanya beberapa tetes. Ingat, jangan terlalu banyak ya, karena jika getah pepayanya terlalu banyak, maka akan membuat rasa dangkenya menjadi lebih pahit. Nah, soal anak negeri, sekarang laktosa dan airnya sudah
mulai terpisah. Waktunya kita cetak menjadi dangke atau keju khas Enrekang. Ayo, ini kita cetak. Serat susu yang berupa gumpalan ini lalu disaring, kemudian dibuang airnya. Nah, kalau sudah, tinggal dimasukkan ke wadah yang terbuat dari batok kelapa. Kalau sudah ditaruh di cetakan, tinggal tunggu deh kurang lebih 10 menit sampai dangkenya dingin dan teksturnya lebih mengeras. Dangkenya sudah jadi nih. Tuh lihat, bentuknya seperti keju kan? Dari teksturnya, dangke termasuk golongan keju lunak yang memiliki kadar air yang tidak terlalu banyak. Warnanya putih mirip seperti tahu, namun rasanya mirip seperti keju. Makanya tidak heran kalau dangke disebut juga keju khas Enrekang, Sulawesi Selatan. Jadi rasa dangka ini agak sedikit hambar tapi gurih ya nih ya. Gurih terus sudah mirip banget dengan keju. Wah, pokoknya enak. Setelah dangkenya dipotong, baru kita potong juga bahan-bahan yang lain seperti daun bawang, lengkuas, bawang merah, dan juga bawang putih. Untuk bahan dasarnya kita menggunakan kelapa tua. Yang dibutuhkan bukan santan kelapanya ya, melainkan parutan kelapanya. Kelapa yang sudah diparut lalu dicampurkan dengan potongan bawang merah, cabai merah, bawang putih, dan lengkuas. Lalu campur hingga bahan-bahan tadi tercampur merata. Biar makin enak, kita tambahkan bubuk kunyit dan garam secukupnya. Setelah parutan kelapanya berubah warna menjadi lebih kuning, baru kita tambahkan potongan dangkenya. Aduk kembali hingga dangkenya dan bumbunya tercampur semua. Pada dasarnya, sambal kopra ini mirip seperti pepes ikan. Bedanya daun pembungkus pepes biasanya kan daun pisang. Nah, kalau di Enrekang Sulawesi Selatan, daun pembungkusnya diganti dengan daun bau. Masyarakat Desa Mata Alo terbiasa menggunakan daun bau ini menjadi pembungkus ketan ataupun makanan lainnya. Daun bau ini memiliki tekstur yang lembut dan juga lebar, sehingga cocok untuk dijadikan bungkusan pepes maupun makanan lainnya. Setelah ditaruh, jangan lupa tambahkan ikannya juga ya. Untuk ikannya bisa ikan pedah, gabus, ikan selar, ataupun potongan ikan tongkol. Pokoknya sesuai selera kalian aja deh. Yang penting ikannya jangan terlalu besar dari daun pembungkusnya. Setelah dibungkus, tinggal dikukus deh selama kurang lebih 10-15 menit. Kalau daun baunya sudah berubah warna, menjadi lebih kecoklatan dan juga kering, tandanya sambal kopra ini sudah matang. Langsung saja kita angkat. Sambal kopra ini memiliki aroma yang berbeda loh anak negeri. Hal ini karena daun pembungkusnya menggunakan daun bau. Sekilas bentuknya mirip makanan sambal lendong ya, tapi jelas berbeda karena ada tambahan potongan dangke dan juga ikannya. Walaupun rasa dangke itu hambar, namun ketika diolah dengan bumbu dan bahan yang lain, membuat dangkenya memiliki rasa yang lebih enak. Sambal kopra dangke ini memiliki rasa yang unik, ada gurih, asin, dan juga ada rasa sedikit manis. Pokoknya semuanya tercampur sempurna deh, dan rasanya tentunya asip Paji. Daun bau sejak zaman dahulu turun-temurun memang sering digunakan sebagai pembungkus makanan. Biasanya digunakan untuk membungkus ketan Cindy. Nah, apalagi ini manfaatnya agar makanannya bertahan lebih lama. Makanya kita pakai di sambal karopa, biar makanannya awet. Makan lagi, ayo makan! Info tambahan nih anak negeri, dangke dulunya hanya disajikan untuk kalangan-kalangan tinggi maupun konglomerat. Namun sekarang, siapa saja bisa menikmati keju khas Enrekang ini. Setelah kita memasak makanan berat, sekarang waktunya kita bikin kue khas tradisional dari Enrekang. Tentunya berbahan dasar dangke juga, yaitu apa Mama? Sikaporo dangke. Sikaporo dangke nih. Bahan utama pembuatan kue sikaporo ini adalah telur ayam dan gula pasir. Telur ayam yang sudah dicampur dengan gula pasir, kita kocok hingga mengembang. Karena mengocoknya manual, jadi membutuhkan waktu yang cukup lama nih anak negeri. Kue sikaporo dangke ini hampir mirip dengan kue bolu kemojo yang berasal dari Riau. Perbedaannya kalau sikaporo dangke ini tidak menggunakan tepung terigu maupun bubuk vanili.
Wah, adonan telurnya warnanya sudah mulai pucat nih. Kalau sudah begini, baru kita tambahkan perasan santan kelapanya. Kalau sudah, tinggal diaduk lagi hingga menjadi adonan kue Sikaporo. Biar kuenya semakin menarik, kita tambahkan pewarna alami ya. Ayo Mama Cici, kita bagi dulu adonannya ke 3 wadah yang berbeda ya. Untuk warna hijau aku buat dari daun pandan. Namun bisa juga diganti dengan daun suji ya. Daun pandan yang sudah ditumbuk lalu diperas dan ditambahkan ke adonan kue Sikaporonya. Lalu aduk hingga adonannya berubah menjadi hijau ya. Untuk warna merah kita pakai buah naga. Hampir sama dengan daun pandan, perasan daun naganya ditambahkan ke adonan kue Sikaporonya. Nah, untuk versi originalnya hanya ditambahkan potongan dangke saja. Semua adonan kue Sikaporonya sudah jadi nih. Langsung saja kita tuang ke cetakan yang sudah dilumuri dengan mentega. Ma, itu sudah bisa? Bisa. Sudah bisa, kasih masuk. Oke. Oke, Mi. Setelah adonannya dituang ke dalam cetakan, baru kita kukus sampai matang. Karena tidak menggunakan tepung terigu, jadi proses pengukusan membutuhkan waktu yang cukup lama. Woi, Ma, mana sih, Ma? Rupanya aku kita. Kita ini, Ma. Weh, mana sih Mana sih? angka nih jonte. Angkat nih. Ye. Oke, nih, Ma. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya kue Sikaporo dangkenya sudah jadi nih. Tuh lihat, bentuknya unik dan warnanya beragam kan anak negeri? Kalau gini sih, jadi nggak tega buat makannya. Nah, ini dia Sikaporo Dangke. Semuanya mau? Mau. Bayar. Mana uangnya? Wah, ini ambil. Ambil. Nah, ini yang ada kejunya ini. Mau yang mana kamu? Mau yang mana? Tuh, ambil. Kue Sikaporo Dangke ini memiliki tekstur yang lebih padat dan tidak jauh berbeda dengan kue basah lainnya. Menariknya, kue Sikaporo Dangke ini sama sekali tidak menggunakan bahan pengawet buatan. Walaupun tidak memakai bahan pengawet, namun kue ini bisa awet sampai 4 hingga 6 hari loh. Untuk rasanya manis dan enak tentunya. Apalagi pewarna yang dipakai pewarna alami dari buah-buahan, yang pastinya aman untuk dikonsumsi. Kue Sikaporo ini kalau dilihat sepintas mirip seperti bolu kumoja yang ada di Riau, Ma. Oh, apalagi bentuknya yang mirip seperti bunga Kamboja. Tapi membedakan di sini karena menggunakan dangke. Makanya namanya Sikaporo Dangke. Paling enak kalau makan kue Sikaporo Dangke ini sebagai teman minum teh atau kopi ya. Dangke sendiri tidak hanya bisa dijadikan kue saja, tapi bisa juga dijadikan keripik maupun dicampur dengan pulu mandoti. Gimana? Merdu kan suaranya? Musik bambu merupakan kesenian khas Kabupaten Nrekang. Setiap alat musik ini memiliki satu jenis bunyi, kemudian digabungkan dengan bunyi dari alat musik lainnya, sehingga membentuk alunan musik yang merdu. Musik bambu merupakan alat musik dari suku Masenreng Pulu, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Kesenian musik bambu dari Desa Pasui ini masih bertahan loh dari gempuran alat musik modern. Bagi sebagian masyarakat Nrekang lebih mengenal 2 alat musik tradisional dari bambu. Yang pertama adalah barutung dari Desa Parombean dan ini dia bass dari Desa Pasui. Dimainkan secara harmonis tentunya, namun memiliki perbedaan di cara memainkannya. Kalau di Desa Parombean dengan barutungnya dimainkan dengan cara dihentakkan, sedangkan di Desa Pasui dengan bassnya dimainkan secara tiup. Mirip-mirip seperti trompet dan beberapa alat tiup lainnya, dan sering juga dimainkan di acara-acara adat tentunya. Wah, menarik ya. Oh iya, ternyata untuk membuat musik bambu ini tidak semudah yang dikira loh. Biar nggak penasaran, kita kasih tahu deh, mulai dari awal pencarian bambu. Bambu yang kita cari adalah jenis bambu tamiang, namun warga Desa Pasui menyebutnya dengan kajau calang. Biasanya bambu ini tumbuh di sekitar kebun, hutan maupun di pinggiran sungai. Kita tidak langsung memotong bambunya ya. Nah, dengan siri ini juga menjadi salah satu cara yang khas ya, Ambe ya, untuk menentukan bambu yang mana yang pas untuk dijadikan alat musik. Sebelum ditebang, bambu akan ditandai terlebih dahulu dengan daun sirih yang dilipat.
Jadi Mbak, setelah dipalako sirinya, bikin apa lagi kita? Tinggal dipilih mana yang cocok untuk Jadi alat musik. Iya. Oh, bagaimana caranya tuh? Kan tentara itu bunyinya kalau misalnya cocok untuk nada do atau re, kan begitu dicari yang begini. Oh, diketuk-ketuk saja. Iya. Setelah dipilih, baru kita tebang bambunya. Dalam memotong bambu tamiang ini, sekali pencarian biasanya hanya memotong satu bambu saja. Setelah dipotong bambunya, kita gotong bersama-sama menuju tempat pembuatan alat musik bambu. Bambu yang dipotong tadi akan dipotong lebih kecil ya anak negeri. Untuk memotongnya tidak sesuai ruas, melainkan sesuai dengan hentakan jari. Jadi Mbak, setelah dipotong, apa lagi? Dikeringkan. Dikeringkan? Iya. Oh, kayak dijemur ya? Tidak dijemur, cuma dikeringkan. Oh, dikeringkan saja, disimpan saja. Tapi lama berarti ya Mbak? Sekitar 2 minggu lah. 2 minggu? Iya, iya. Tidak ada yang sudah jadi kah? Ada. Ada? Iya, ada. Itu saja yang kita rangkai ya? Iya, iya. Bambu yang besar ini kita lubangi dulu ya. Untuk dimasukkan potongan bambu yang lebih kecil. Melubangi bambunya bisa menggunakan parang, pisau, ataupun bor. Nah, kalau sudah ada lubang seperti ini, baru deh kita rangkai dengan bambu yang lain. Biar tidak mudah lepas, sambungan bambu ini kita lem ya. Ada tipsnya nih anak negeri, agar lemnya cepat mudah kering dan bambunya cepat menempel. Biasanya setelah dilem menggunakan lem kayu atau lem Korea, sambungan bambunya akan ditaburi kopi. Tujuannya agar lemnya cepat merekat dengan bambunya. Tuh lihat, jadi lebih kuat kan lemnya? Gimana? Keren kan alat musik bambunya? Bentuk alat musik bambu ini semuanya hampir sama. Yang membedakan hanya ukurannya saja. Ada ukuran kecil, sedang, dan ada juga yang besar banget. Walaupun bentuknya sama, tapi alat musik bambu ini menghasilkan suara dan nada yang berbeda-beda. Sebagai generasi muda yang baik, harusnya kita tetap melestarikan kesenian alat musik bambu ini agar tidak punah dan hilang. Caranya tentunya dengan tetap membuat dan memainkan alat musik bambu ini. Kalau bukan kita, siapa lagi ya? Assalamualaikum Mamah Dede. Mulai 9 September, ini baru Trans 7.